Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya mau berbagi dengan kita semuanya dengan satu tema, yaitu mengapa saya Kristen. Tema ini mungkin cukup mengganggu Bapak Ibu. Ada satu pertanyaan yang menanyakan identitas Bapak Ibu sebagai seorang Kristen. Atau pernahkah Bapak Ibu bertanya mengapa saya memilih untuk menjadi Kristen? Pada kesempatan ini izinkan saya untuk sharing kepada Bapak Ibu mengapa saya dan Bapak Ibu menjadi seorang Kristen. Di bagian pertama ini ada satu pertanyaan yang harus kita jawab, yaitu mengapa saudara memilih menjadi orang Kristen? Mengapa Bapak Ibu tidak memilih kepercayaan lainnya atau agama lainnya? Mengapa Bapak Ibu harus memilih untuk menjadi seorang Kristen? Pada kesempatan ini saya akan memberitahu Bapak Ibu mengapa Bapak Ibu menjadi seorang Kristen. Mengapa Bapak Ibu harus memilih menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus. Ketika kita membaca Yohanes 15 ayat 16a, dikatakan di sana bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dari ayat ini tersirat bahwa inisiatif Allah yang menjadikan kita menjadi Kristen. Jika kita melihat definisi Kristen itu sendiri adalah pengikut Kristus yang gaya hidupnya, cara hidupnya seperti Kristus, maka kita tahu bahwa ketika kita menjadi seorang Kristen, itu bukan atas dasar pilihan kita semata-mata, tetapi karena Allah itu sendiri yang telah menyatakan diri kepada kita, yang memilih kita. Bahkan Efesus pasal 1 berkata bahwa kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Artinya apa? Inisiatif yang membuat kita menjadi seorang pengikut Kristus adalah karya Allah melalui Roh Kudusnya untuk kita bisa percaya dan mengimani Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa bukan kamu di sini adalah saya dan Bapak Ibu yang memilih untuk menjadi orang Kristen, yang memilih untuk menjadi pengikut Kristus, tetapi dikatakan di sini akulah, yakni Tuhan Yesus sendiri yang memilih kita. Kedua Bapak Ibu, bagaimana cara Allah memilih kita? Atau bagaimana cara Allah menjadikan kita sebagai seorang Kristen? Allah memilih kita dengan memperdengarkan firman-Nya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau memang Allah itu memilih kita untuk menjadi percaya kepada Kristus, menjadi pengikut Kristus, lalu bagaimana cara Allah memilih kita menjadi seorang Kristen, menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati? Di sini dikatakan bahwa Allah memilih kita dengan memperdengarkan firman-Nya. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita yang mempercayai tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita itu timbul dari pendengaran kita. Lalu pertanyaannya, pendengaran akan apa? Apa yang kita dengar? Yaitu firman Kristus, yaitu Injil keselamatan. Di mana dikatakan di dalam Roma pasal 1 ayat 16, 17, dan 18 dikatakan di sana bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia berdosa. Artinya apa? Ketika kita mendengar Injil itu akan mengubah hidup kita sehingga kita menjadi seorang Kristen, sehingga kita percaya kepada Kristus. Di dalam Mazmur 139 ayat 13 berkata bahwa Allah membentuk hidup kita sejak dalam kandungan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Artinya apa? Bahwa Allah sudah merangkai kita dengan sedemikian rupa. Bahkan sejak kita berada di dalam rahim ibu kita.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini dikatakan bahwa Allah telah merancang yang terbaik, telah membentuk kita sejak kita di dalam rahim. Artinya bahwa rencana Tuhan itu begitu sangat dalam, sehingga ia memulai bahkan sebelum kita lahir ke dunia. Lalu ketika kita tahu bahwa menjadi seorang Kristen itu adalah inisiatif Allah untuk memanggil kita menjadi serupa, menjadi pengikut, menjadi hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Maka apa tugas kita? Apa tugas orang Kristen? Ada yang sangat luar biasa, tugas yang sangat luar biasa yang akan oleh Yesus, yang diamanatkan oleh Yesus sebelum ia terangkat ke surga, di mana ia mengatakan kepada para murid, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya apa? Tugas kita sebagai seorang Kristen adalah melakukan amanat aku. Apa itu amanat agung? Amanat agung adalah memberitakan Injil tentang Kristus. Makanya di bagian awal kalimat tentang perintah ini dikatakan pergilah. Artinya ada sebuah tindakan untuk kita keluar. Untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Artinya apa? Bahwa kita harus berjalan. Harus pergi. Harus melaksanakan ajaran atau memberitakan Injil. Dan ingat bahwa orang-orang yang memberitakan Injil itu, katakan di sana bahwa Allah menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah jaminan yang sangat besar yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sendiri menyertai setiap orang yang melaksanakan amanat agung. Bahwa Tuhan Yesus sendiri akan menyertai setiap pemberita amanat agung itu sampai pada akhir zaman. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa tugas kita seorang Kristen adalah memberitakan Injil. Orang yang memberitakan Injil itu senantiasa disertai oleh Tuhan Yesus bahkan sampai pada akhir zaman. Artinya penyertaannya itu sampai pada akhir seseorang pemberita itu menutup mata atau menghembuskan nafas terakhir. Sekarang pertanyaannya bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan perintah, sudah memberikan tugas kepada kita orang Kristen sebagai muridnya. Lalu apakah wajib bagi seorang Kristen melakukan amanat agung? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika saudara adalah seorang pekerja mendapat mandat dari atasan saudara, jika mandat itu bersifat sudah pasti bersifat perintah, apakah ada konsekuensi jika Bapak Ibu tidak melakukannya? Tentu ada. Jika Bapak Ibu tidak melaksanakan perintah yang diberikan oleh atasan, bisa-bisa Bapak Ibu dipecat, bahkan diberikan surat peringatan kalau melawan perintah dari atasan Bapak Ibu. Demikian juga amanat agung. Apalagi amanat agung ini diberikan oleh Tuhan, Raja di atas segala raja, pemimpin tertinggi di seluruh jagat raya ini. Sudah pasti ada konsekuensinya. Untuk itu amanat agung ini wajib dilakukan. Karena kenapa? Karena amanat agung adalah perintah terakhir Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga. Dan amanat agung ini adalah tugas orang murid. Artinya apa? Bahwa seorang murid itu ditandai berbuah oleh Tuhan atau tidak adalah ketika kita sudah melakukan amanat agung. Apabila Bapak Ibu ingin berbuah bagi kemuliaan Allah, apabila Bapak Ibu ingin berbuah sebagai seorang murid, maka Bapak Ibu harus melakukan yang namanya amanat agung. Saya dan Bapak Ibu harus melakukan amanat agung. Kenapa? Karena buah yang kita pancarkan itu adalah tanda dari kehidupan. Makanya dikatakan di sini dalam Filipi 1 ayat 22, Rasul Paulus berkata bahwa tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah.
Ini Rasul Paulus, seorang yang takut akan Tuhan, seorang Rasul yang besar. Dia mengatakan bahwa jika aku hidup, berarti bagiku bekerja memberi buah. Buah yang dimaksudkan di sini adalah memberitakan amanat aku, memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika tidak memberitakan Injil itu berarti mati. Kita bisa membaca dengan seksama tulisan Rasul Paulus ini bahwa jika dia hidup berarti bekerja memberi buah. Berarti jika dia mati berarti dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Makanya dikatakan jadi mana yang harus umat, orang yang sangat sangat tidak memberikan manfaat bagi tuannya. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, Tuhan kita. Jika kita tidak bisa memberikan manfaat, jika kita tidak bisa memuliakan namanya, untuk apa kita hidup di dunia ini? Makanya di sini digambarkan bahwa kita digambarkan sebagai orang yang mati. Apa akibat tidak melakukan amanat aku? Di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan di bagian terakhir, celakalah orang yang tidak memberitakan Injil. Celaka artinya kena musibah, kena malapetaka. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil di sini adalah sebuah keharusan, bukan opsi yang diberikan Allah untuk kita pilih apakah kita memberitakan Injil atau tidak. Tetapi Paulus mengatakan ini keharusan, keharusan wajib untuk dilakukan. Maka akalah orang yang tidak memberitakan Injil, karena memberitakan Injil itu adalah keharusan. Di dalam Yohanes 15 ada perumpamaan yang digambarkan oleh Tuhan itu. Oh, ada pokok anggur, ada ranting. Ada dua jenis ranting di sana. Ada ranting yang berbuah dan ada ranting yang tidak berbuah. Ranting yang berbuah, buahnya itu akan tetap. Apa yang bersifat tetap Bapak Ibu? Jika kita mencari di Alkitab, bahwa yang tetap itu adalah firman Tuhan, meskipun langit dan bumi berlalu, tapi satu iota yang tertulis di dalam Alkitab itu tidak akan pernah berlalu sebelum semua terjadi. Apa yang kekal itu, yang tetap itu adalah firman Tuhan, Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah jiwa-jiwa atau orang-orang Musa. Artinya apa? Bahwa ladang untuk menginjil, ladang untuk memberitakan Injil itu adalah bersifat kekal, Bapak Ibu. Artinya apa? Bahwa kita harus terus melakukan amanat aku. Karena manusia perlu pertolongan dari Allah untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Di sana dikatakan bahwa orang Kristen yang berbuah akan dibersihkan supaya berbuah lagi. Sedangkan orang Kristen yang tidak berbuah akan dipotong dan akan dicampakkan ke dalam api. Gambar yang sangat serius yang diberikan oleh Tuhan Yesus bahwa pokok anggur itu adalah Ia sendiri, Tuhan Yesus sendiri, dan ranting-rantingnya itu adalah orang percaya kita yang melekat dalam pokok anggur atau kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika kita berbuah, kita akan dibersihkan sehingga kita bisa menghasilkan buah yang banyak. Sedangkan ketika kita menjadi ranting yang tidak berbuah, kita akan dipotong dan dicampakkan ke dalam api. Kenapa? Karena kita tidak punya manfaat, tidak memberikan buah yang sesuai dengan harapan Tuhan. Lalu bagaimana cara kita supaya berbuah? Satu jawabannya, lakukan amanat aku. Orang percaya perlu melakukan amanat aku. Sebelum melakukan amanat aku, maka orang percaya perlu dipersiapkan. Perlu dipersiapkan seperti apa? Perlu kita mengetahui dasar-dasar iman kekristenan yang baik. Kita perlu mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Kita perlu tahu firman Tuhan itu dengan sangat baik dan jelas. Kita perlu belajar. Itulah gunanya persiapan. Murid-murid Tuhan Yesus saja 3,5 tahun lamanya mereka diajar oleh Tuhan Yesus.
Mereka dipersiapkan ketika Roh Kudus turun. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu, ketika kita ingin berbuah, ketika kita menjadi seorang Kristen yang menentukan kemuliaan Allah, maka kita harus dipersiapkan supaya kita memiliki dampak atau kita memiliki impartasi yang besar. Maka perlu kita belajar. Tanpa belajar soal itu dimurahkan, kemudian mereka memberikan. Maka salah satu filosofi kekerasan adalah dimurahkan, memberikan. Makanya di sini ini kami mengambil sebuah visi, yaitu diajar memberikan. Kita disiapkan, berlengkapi dengan pemahaman yang baik tentang firman Tuhan selama 1 tahun, sehingga kita bisa melakukan amanat agung ini dengan baik, sehingga kita bisa memuliakan orang lain bagi kemuliaan Allah. Semoga Bapak Ibu terberkati dengan apa yang saya sampaikan ini, dan kita terus melakukan amanat agung karena keyakinan kita terhadap Tuhan harus benar-benar sampai tuntas, karena status kita sebagai orang Kristen adalah inisiatif Allah, anugerah Allah yang membuat kita percaya, yang membuat kita beriman pada Tuhan Yesus sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Maka sebagai orang Kristen sudah sepatutnya kita melakukan amanat agung atau mengabarkan Injil, karena itu adalah perintah dari Tuhan Yesus. Karena ketika kita melakukan amanat agung, kita akan diperlengkapi oleh Allah, disertai oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Roh Kudus sehingga kita dapat menghasilkan buah. Dan apabila kita menjadi orang Kristen yang tidak berbuah, kita akan dibersihkan, kita akan disampaikan oleh Tuhan karena tidak ada manfaatnya. Tuhan